Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah, SPD MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat mengadakan presentasi artikel pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya, Meli Mesya, selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi artikel dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik artikel yang akan kita bicarakan mengenai kajian literatur penguatan primary healthcare sebagai upaya penanganan stunting. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 16. Yang pertama, Tuti Lastri Handayani, NIM 164. Yang kedua, Maharani Ayu Kusumawati, NIM 166. Dan saya, Meli Mesya, NIM 183. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir, sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya akan membacakan materi yang pertama. Yang pertama, pendahuluan. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi usia 0 sampai 11 bulan dan anak balita 12 sampai 59 bulan akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Indonesia memiliki angka stunting yang lebih tinggi daripada negara lain di Asia Tenggara yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Menurut data WHO dalam P2PTM Kemenkes RI 2018, angka stunting di Indonesia menurun dari 29% pada 2015 menjadi 27,6% tahun lalu. Ketika tahun 2016, angka stunting di Indonesia yaitu 37,2%. Akan tetapi, jumlah itu berasal dari ketetapan World Health Organization atau WHO, yaitu 20%. Sedangkan menurut hasil utama Riskesdas tahun 2018, prevalensi balita stunting turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Prevalensi baduta stunting juga mengalami penurunan dari 32,8% pada tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018. Di Indonesia, permasalahan stunting masih menjadi perhatian yang lebih. Tingginya angka stunting di Indonesia karena faktor kemiskinan, tingkat pendidikan, permasalahan gizi, dan kurangnya pengetahuan mengenai keperluan asupan gizi yang baik. Maka dari itu, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam menurunkan stunting dengan melakukan percepatan perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Selain itu, pemerintah juga membuat program kolaborasi dalam pelayanan, penanganan, dan pencegahan stunting. Untuk mewujudkan program percepatan penanganan stunting, perlu adanya komitmen dari pemangku kepentingan masyarakat umum di Indonesia. Oleh karena itu, pada artikel dukungan tenaga kesehatan menjadi hal yang tidak bisa dibantahkan dalam pencegahan stunting. Maka dari itu, perlunya perhatian dari semua kalangan agar pencegahan stunting menjadi masalah yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode yang digunakan adalah kajian literatur review. Kajian literatur ini meninjau literatur ilmiah mengenai sebuah topik yang dianalisis secara kritis dan dilakukan dari berbagai sudut pandang, teori, dan jurnal untuk mempelajari determinan dan faktor resiko terkait variabel outcome stunting. Informasi terkait kebijakan dan program
diperoleh dari sektor-sektor sumber terkait seperti Bappenas dan Kementerian Kesehatan. Kebijakan global terkait stunting diperoleh dengan cara mengunduh dari situs-situs dunia melalui internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pencarian artikel penelitian menggunakan database sains dari Google Scholar, Books Google, dan Clinical Key dengan kata kunci stunting. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berasal dari beberapa publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, situs WHO, dan artikel ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk narasi secara deskriptif. Terdapat 2 jurnal penelitian yang disajikan sebagai dasar acuan utama. Penulis mendapatkan kedua jurnal terakreditasi Sintatika yang dipublikasikan pada tahun 2021. Kriteria inklusi yaitu artikel full text yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, publikasi tahun 2017 sampai 2022. Kemudian hasil kajian literatur review menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara ketahanan pangan, kemiskinan, dan rendahnya pengetahuan ibu. Banyak faktor-faktor yang menjadi indikasi terjadinya kerentanan ketahanan pangan, antara lain faktor sosial, ekonomi, pengetahuan gizi yang kurang, dan banyak faktor lainnya. Adanya ketahanan pangan yang kurang mengakibatkan dampak jangka panjang pada balita, sehingga dapat mengalami penyakit kronis seperti stunting ini. Stunting akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita. Hal ini akan saling berkesinambungan secara terus-menerus. Maka, perlu dilakukan upaya percepatan dalam penanggulangan perbaikan gizi untuk mencegah stunting. Hasil penelitian juga menerangkan adanya korelasi antara pemanfaatan pangan dalam keluarga dengan stunting usia 24-59 bulan. Hal ini dibuktikan dari mayoritas anak, 96,2%, yang pemanfaatan pangan keluarga baik memiliki status gizi normal dan tidak normal. Hal tersebut menyatakan bahwa secara tidak langsung pemanfaatan pangan memiliki pengaruh penting terhadap status gizi balita dan kesehatan keluarga. Upaya percepatan perbaikan gizi merupakan upaya global yang artinya tidak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan semua negara yang memiliki masalah gizi terkait stunting. Target yang ditetapkan dalam program upaya percepatan perbaikan gizi ini, salah satunya yaitu upaya penurunan prevalensi stunting. Terdapat program penanganan dan pencegahan stunting lainnya, seperti dilakukannya penguatan primary health care dengan cara pemanfaatan posyandu balita, pelatihan, dan pembentukan kader kesehatan. Selanjutnya pembahasan. Upaya percepatan penurunan stunting lebih fokus pada pencegahan stunting dalam 100 hari pertama kehidupan. Salah satu program pemerintah dalam upaya pencegahan dan deteksi dini stunting adalah pemanfaatan posyandu balita. Penguatan dilakukan dengan pemberdayaan kader terkait stunting karena masih banyak kejadian saat melakukan kegiatan posyandu. Kader hanya melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, kemudian mencatatnya di buku kunjungan tanpa menginterpretasikan hasil pengukuran. Selanjutnya tidak dilakukan kegiatan terkait screening, pengembangan, dan stimulasi tumbuh kembang di posyandu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya, masyarakat juga perlu mengetahui dan memahami tanda-tanda gizi buruk kronis, seperti yang pertama berat dan tinggi badan di bawah
di bawah kurva pertumbuhan, kurangnya nafsu makan, pertumbuhan terlambat, kulit dan rambut yang kering, mudah merasa lelah, dan lain-lain. Jika ciri-ciri stunting diketahui masyarakat saat ini, maka penanganan dapat segera dilakukan agar tidak menimbulkan komplikasi yang terus-menerus dan serius. Selain itu, dapat menekan angka kasus stunting. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, peningkatan keterampilan dan penguasaan pengetahuan orang tua dan kader kesehatan terkait stunting baik dampaknya, faktor penyebabnya, maupun cara penanggulannya merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Yang selanjutnya, selain faktor yang telah disebutkan, terdapat faktor penyebab stunting yang lainnya, seperti cakupan ASI eksklusif yang kurang baik yang disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi 0-6 bulan. Maka dari itu perlu adanya pemberdayaan kader posyandu sebagai konselor ASI yang memberikan konseling atau penyuluhan kepada ibu tentang pemberian ASI eksklusif. Dengan konseling dan penyuluhan, maka dapat membuat ibu menyusui mengerti akan pentingnya ASI eksklusif, dan ibu mengerti bagaimana cara menyusui yang benar sehingga dapat merubah perilaku ibu menyusui. Penyuluhan atau pelatihan ini meliputi posisi dan cara menyusui yang benar pada ibu menyusui. Yang selanjutnya, konseling dan pelatihan pemberian ASI eksklusif pada kader kesehatan penting dilakukan karena dapat mendukung adanya kesadaran dan perubahan perilaku. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan antara sebelum dilakukannya pelatihan dan setelah dilakukannya pelatihan pemberian ASI secara eksklusif pada kader posyandu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan kader posyandu yang lebih besar tentang ASI eksklusif, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran ibu menyusui, sehingga setelah adanya konseling dan pelatihan ini, ibu menyusui akan dapat menerapkan pemberian ASI eksklusif dan dapat meningkatkan upaya pencegahan stunting. Selain konseling dan pelatihan pemberian ASI eksklusif, dapat dilakukan juga pemberian pengetahuan dan pemahaman mengenai pencegahan stunting dengan intervensi gizi yang ditargetkan untuk mengatasi masalah gizi pada bayi usia 0-23 bulan. Menurut penelitian Ramayulis 2018 dan Arnita 2020, dengan memberikan konseling gizi kepada individu dan keluarga dapat membantu mengidentifikasi masalah kesehatan gizi, memahami penyebab masalah gizi, dan membantu individu dan keluarga memecahkan masalah sehingga terjadi perubahan perilaku. Selain itu, untuk mencegah adanya stunting, dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengajak seluruh komponen dalam masyarakat untuk menerapkan slogan 4T. Apa sih slogan 4T itu? 4T ini terdiri dari tidak terlalu muda menikah, tidak terlalu tua hamil, tidak terlalu banyak anak atau 2 anak saja cukup, dan tidak terlalu sering. Dengan menerapkan program 4T ini diharapkan dapat mencegah anak lahir dalam keadaan stunting. Yang selanjutnya, upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan kemampuan psikomotorik para kader tersebut agar dapat meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan yang diantaranya pertama pelatihan berkelanjutan. Pelatihan berkelanjutan ini dapat dilakukan seperti setiap 6 bulan sekali bagi petugas kesehatan atau kader kesehatan dan kegiatan penguatan peran pengelola kesehatan secara berkala, khususnya terkait stunting dan tumbuh kembang anak, sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kesehatan. Yang kedua, Puskesmas secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi kepada petugas kesehatan dalam melaksanakan penimbangan, deteksi status gizi atau deteksi dini, dan stimulasi tumbuh kembang anak. Yang ketiga, optimalisasi laporan seperti metode pencatatan yang jelas dan
interpretasi hasil pengukuran, serta kecepatan dalam menyerahkan hasil deteksi di anak, status gizi anak, dan screening stunting yang dilakukan oleh kader kesehatan kepada bidan atau puskesmas setempat. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan, mungkin dapat mempermudah dalam deteksi dini sehingga dapat mempercepat adanya penanganan. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang berperan aktif dalam deteksi dini stunting, serta deteksi dini stunting dan stimulasi untuk tumbuh kembang anak sehingga dapat memotivasi tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan kinerjanya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam melakukan pencegahan stunting di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa program seperti menerapkan program 1000 hari pertama kehidupan, melakukan kolaborasi dengan petugas kesehatan terkait, pembentukan dan pelatihan keterampilan kader kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kemudian terdapat juga peran aktif kader kesehatan dalam membantu masyarakat yang sangat penting dilakukan karena untuk mendeteksi stunting sejak dini dan merangsang tumbuh kembang pada anak sehat serta bermitra dengan puskesmas dan instansi terkait untuk menginformasikan berkontribusi pada pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi. Anak yang mengalami stunting atau beresiko stunting ataupun gangguan perkembangan dapat ditangani dengan segera dan tepat untuk membantu mencegah atau meminimalkan dampak buruk pada anak dan keluarga serta mengurangi morbiditas. Untuk mencegah stunting, ayo lakukan 4 kunci pencegahan kunci stunting yang biasa disebut dengan 4T. Selain itu, terdapat saran bagi petugas kesehatan untuk selalu memberikan konseling, pelatihan, maupun pendampingan gizi pada anak yang mengalami gizi kronis, terutama pada kasus stunting. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama lebih antara petugas kesehatan terkait dengan pemerintah untuk melakukan upaya penanganan stunting untuk menekan angka kasus stunting di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan artikel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari saya dan rekan saya. Dengan berakhirnya pemaparan materi, maka presentasi pun akan saya akhiri. Saya selaku moderator mewakili rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.